Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Adit Pradana dengan NIM 202401000003. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan salah satu pendekatan dalam dunia pendidikan yang bertujuan memberikan kesempatan belajar kepada seluruh peserta didik tanpa membedakan kondisi fisik, intelektual, sosial, budaya, agama, maupun latar belakang dan yang lainnya. Istilah inklusif sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu include, yang berarti mengikutsertakan atau merangkul semua orang. Dalam konteks pendidikan, inklusif berarti menciptakan lingkungan belajar yang menerima keberagaman dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Pendidikan inklusif mulai berkembang secara luas setelah adanya gerakan Education for All pada tahun 1990 yang bertujuan memperjuangkan hak pendidikan bagi semua anak. Kemudian pada tahun 1994 lahir Salamanca Statement yang menegaskan bahwa anak berkebutuhan khusus juga berhak memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas melalui sistem pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif seringkali disamakan dengan integrasi, padahal keduanya memiliki perbedaan. Untuk memahami hal tersebut, terdapat tiga konsep yang perlu dibedakan. Yang pertama ada segregasi, yang kedua ada integrasi, dan yang terakhir ada inklusi. Segregasi merupakan sistem yang memisahkan peserta didik berkebutuhan khusus dari sekolah reguler sehingga mereka belajar di lingkungan yang berbeda. Integrasi merupakan sistem yang memperbolehkan peserta didik berkebutuhan khusus belajar di sekolah reguler, tetapi harus mampu menyesuaikan diri dengan aturan dan sistem yang sudah ada. Sedangkan pada pendidikan inklusif, justru sekolah yang menyesuaikan proses pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Dengan demikian, setiap anak dapat belajar bersama dengan lingkungan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Selanjutnya, dalam pendidikan inklusif, dikenal dengan istilah Special Education Needs atau kebutuhan pendidikan khusus. Konsep ini menjelaskan bahwa setiap anak memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Kebutuhan tersebut tidak selalu berkaitan dengan disabilitas. Ada kebutuhan yang bersifat permanen, misalnya peserta didik tunanetra yang membutuhkan huruf braille dalam mengalami kesulitan berkonsentrasi karena sedang menghadapi masalah tertentu. Oleh karena itu, guru dapat memahami bahwa setiap peserta didik membutuhkan pendekatan pembelajaran yang berbeda sesuai dengan karakteristiknya. Penerapan pendidikan inklusif juga tidak hanya menjadi tanggung jawab seorang guru. Keberhasilannya memerlukan kerjasama dan berbagai pihak, mulai dari kepala sekolah, guru, orang tua, pemerintah, hingga masyarakat sekolah, perlu menciptakan lingkungan belajar yang ramah, aman, dan terbuka terhadap keberagaman, sehingga setiap peserta didik merasa diterima dan mampu berkembang sesuai dengan potensinya. Lalu, mengapa pendidikan inklusif sangat penting? Karena setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak. Pendidikan inklusif juga membantu mengurangi diskriminasi terhadap peserta didik berkebutuhan khusus, menumbuhkan sikap saling menghargai, meningkatkan kemampuan kerjasama, serta membangun rasa empati di antara seluruh peserta didik. Dengan belajar bersama dalam lingkungan yang beragam, peserta didik tidak hanya berkembang secara akademik, tetapi juga berkembang secara sosial dan emosional. Selain itu, perkembangan teknologi saat ini turut mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif, khususnya bagi peserta didik tunanetra. Beberapa teknologi yang dapat dimanfaatkan antara lain Braille Display yang mengubah teks digital menjadi huruf Braille, screen reader yang membacakan isi layar melalui suara, Braille Embosser untuk mencetak tulisan Braille, serta aplikasi seperti Be My Eyes dan Sing AI yang membantu mengenali objek dan membaca teks teknologi. Audiobook dan text to speech
juga memudahkan peserta didik mengakses materi pembelajaran secara lebih mandiri. Dari seluruh pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif bukan hanya tentang menerima anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler, tetapi tentang bagaimana menciptakan sistem pendidikan yang mampu menghargai keberagaman dan memenuhi kebutuhan setiap peserta didik. Keberhasilan pendidikan inklusif memerlukan komitmen dan dari seluruh pihak agar setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang setara, nyaman, dan berkualitas. Demikian penjelasan mengenai pendidikan inklusif. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya menciptakan pendidikan yang adil, ramah, dan terbuka bagi semua peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.